Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang IELTS listening. Oke, pasti teman-teman udah pada tahu kan kalau di IELTS listening ada beberapa section, yaitu section 1, section 2, section 3, and section 4. Nah, setiap semakin tinggi tingkatannya tentunya akan semakin susah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu section yang ada di IELTS listening. Yang pertama adalah section 1. Is a conversation in an everyday social context between two people, such as a telephone conversation between a travel agent and a customer booking a holiday. Nah, biasanya kalau section 1 ini yang paling mudah karena dia hanya membahas tentang social context, misalnya saat kita mau booking holiday, mau booking hotel, ataupun mau booking tiket pesawat misalnya. Atau bisa juga waktu kita akan enroll gitu ya, atau mendaftar di suatu klub atau suatu gym gitu untuk menjadi anggota suatu grup tertentu misalnya. Nah, contohnya ada seperti di samping ini untuk section 1 ya. Nah, biasanya kita pertanyaannya sih nggak terlalu susah ya, seperti nama, terus tanggal. Nah, tanggal ini bisa berupa tanggal lahir, atau tanggal saat kita booking hotelnya, atau tanggal saat kita akan ngambil flight-nya. Juga biasanya nanyain soal location. Nah, oleh karena itu, kita harus fokus atau aware pada hal-hal tertentu. Misalnya untuk di bagian nama. Nah, biasanya si speaker ini akan mendikte gitu ya, satu persatu huruf atau alfabet untuk menyusun suatu kata tertentu gitu. Nah, suatu nama ini biasanya. Kita juga harus bisa distinguish gitu ya, atau membedakan antara huruf A, I, atau I, karena biasanya itu yang terbolak-balik untuk teman-teman. Karena huruf-huruf tersebut agak mix up untuk bahasa Indonesia. Terkadang selain A, I, dan juga I, teman-teman juga bisa bingung antara J dan G. Dan sometimes ada juga yang bingung soal huruf seperti 9 dan juga 6, karena 9 dalam bahasa Inggris disebut dengan 9, dan itu agak mirip dengan bahasa Indonesia, 6. Dan hurufnya pun juga agak mirip ya teman-teman, 9 dan 6 gitu. Nah, selain spellingnya tadi, kita juga harus aware dengan articles. Misalnya an, the, atau auxiliary seperti are, is, seperti itu. Nah, misalnya kalau ada contoh ini soal bla bla bla, a toilet gitu. A toilet. Nah, kita cuma nulis toilet aja, nah itu akan salah. Kita harus nambahin di depannya. Hanya karena huruf E aja, satu huruf itu, kita bisa salah. Sayang banget kan, jadi teman-teman harus fokus di sini. Begitu juga dengan akhiran S. Misalnya bisa jadi si speakernya bilang toilets, tapi kita cuma nulis toilet. Nah, itu juga salah. Jadi teman-teman harus aware dengan tambahan S atau IS di belakang kata. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas section 2. Section 2 is a monologue on a topic relating to general social needs. It could be someone giving a guide tour around a museum or someone simply talking about a particular interest of theirs. Even a diagram or map has to be labeled by taste taker. Nah, jadi kalau di section 2 ini masih soal general social needs ya, masih sosial gitu. Biasanya akan bicarakan hal-hal yang menarik atau hobi, sesuatu seperti itu, atau bisa juga berupa maps. Nah, selain maps bisa juga diagram, misalnya diagram proses pembuatan sesuatu, misalnya diagram proses pembuatan coklat atau pembuatan kertas misalnya, atau perakitan mobil, atau bisa juga dengan proses-proses alam seperti fotosintesis atau proses terbentuknya hujan. Nah, salah satu contoh yang ada di slide ini adalah labeling a map. Nah, kalau di label a map ini gimana sih? Nah, teman-teman pertama harus aware ya dengan gambarnya, kita harus paham benar. Ini gambarnya soal apa sih? Apakah ini lingkungan sekolah, atau lingkungan park, atau hotel, atau dia map dari suatu kota. Nah, teman-teman harus paham itu gitu. Terus teman-teman juga harus melihat soalnya ini tentang apa sih? Oh, ternyata kita disuruh ngelabel nih. Exhibition Center itu ada di
gedung yang mana gitu kan, A, B, C atau D gitu. The high street ada di mana, farmhouse di mana, dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus pilih. Nah, yang perlu lagi kita aware biasanya selain question-nya itu berurutan seperti ini, nomornya sometimes juga ada di map-nya itu sendiri. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus ngasih nama. Kalau di sini kita harus ngasih label ABC, lain halnya dengan yang tadi, kita harus ngasih nama. Nah, kita harus tahu urutannya di mana. Apakah 1, 2, 3 dari kiri ke kanan sesuai arah jarum jam, atau 1, 2, 3 berbalik jarum jam, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus aware petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Misalnya, oh di sini ada perempatan, oh di sini ada pepohonan atau forest. Nah, kayak gitu. Oh di sini ternyata ada rel kereta api nih. Terus satu hal lagi yang benar-benar penting adalah kita harus tahu startnya di mana. Nah, biasanya kalau di Maps tuh ada kata-kata entrance. Entrance itu maksudnya adalah pintu masuk. Atau sometimes ada juga map yang menunjukkan posisi kita, dan biasanya akan ada tanda we are here atau you are here. Nah, teman-teman bisa fokus dulu di situ karena biasanya si speakernya akan memulai dari entrance atau posisi kita. Nah, untuk tipenya biasanya ada dua cara nih si speakernya akan meng-guide kita. Nah, yang pertama, mereka bisa mulai dari entrance. Misalnya kita mau ke F gitu ya. Just from the entrance, you can start forward and then turn right until you found a building circled by forest. Misalnya, oh yang di F ini karena dilingkari atau dikelilingi oleh hutan atau pohon-pohon gitu. Nah, terus step selanjutnya ingin ke A misalnya. From the entrance, you can just go straight until the four junction, and you can just go straight again until you found a big building misalnya. Nah, tapi bisa jadi selain dari entrance startnya, kita si speakernya bisa jadi memberikan petunjuk dari F. Jadi dari F ini kita lurus terus melewati, misalnya ini ada kolam, lalu ada sebuah bangunan di sebelah kanan, dan kita akan sampai di gedung A itu. Jadi teman-teman harus aware ya, karena kalau semisal dimulainya dari si F ini dan kita ternyata lost di location terakhir, kita bisa lost di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas section yang ketiga, yaitu section 3. Section 3 is a conversation in an academic context between two or more people. This could be a university student discussing their essay with a tutor. Nah, kalau di section 1 dan 2, biasanya kita akan membahas sesuatu yang relate ke social needs atau ke kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Tapi untuk section 3 dan juga 4, kita akan lebih membahas tentang sesuatu yang berbau akademik, salah satunya di section 3 ini. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus mencocokkan ya, teman-teman. Siapa sih yang akan take photo, siapa sih yang akan interview, apakah Alex atau tim, atau mereka berdua. Itu salah satu contohnya. Nah, kita juga harus hati-hati ya di section 3. Yang pertama kita harus identify when each of the different tasks is being told about. Jadi kita harus mengidentifikasi sebenarnya ini tentang apa sih tugas kita, apakah kita harus mencocokkan ataukah kita harus misalnya mendefinisikan tentang suatu hal atau bagaimana. Nah, kita harus identify hal tersebut. Nah, yang kedua adalah paraphrasing. Nah, paraphrasing ini juga sangat penting ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus tahu sinonim-sinonimnya yang ada di audionya gitu. Karena sometimes misalnya mereka pengen menyebut kantin. Nah, mereka tuh nggak serta-merta menyebut kantin, tapi mereka menyebut a place where you can buy food. Nah, saat misalnya menyebut library, a place where you can borrow book. Nah, seperti itu misalnya. Nah, terus poin ketiga yang penting juga adalah question often discussed at length, which means the first answer you hear is not always the correct answer. Jadi teman-teman boleh guessing jawabannya apa, tapi jangan jump into conclusion. Ingat ya, jangan jump into conclusion atau jangan langsung mengambil kesimpulan. Kita boleh menulis jawaban kita, tapi kita harus tetap mendengarkan konversasinya sampai akhir agar tahu jawaban mana yang benar.
Oke, kita langsung ke contoh aja ya, teman-teman. Nah, misalnya ini. Si Tim bilang, "What about organizing the result, putting all the answer on the computer and making sense of them?" Terus si Alex menjawab, "I don't mind doing it, but I'm pretty slow." Nah, kalau kita nggak aware di sini saat pertanyaannya, menanyakan misalnya, "Who put all the answer on the computer?" Nah, pas kita udah tahu si Alex bilang gini, "I don't mind doing it." Oh, berarti si Alex nih. Padahal ini cuma jebakan, teman-teman. Kalau kita dengerin audio berikutnya, dia bilang, "But I'm pretty slow." Terus si Tim ngejawab, "Okay, you can leave that to me." Nah, itu artinya berarti kan si tim yang akan mengerjakan tugas tersebut gitu kan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya di bagian ini. Nah, ini beberapa variasi dari functional for agreeing. Ada suggesting, asking for agreement, disagreeing, agreeing. Nah, teman-teman di sini bisa mendefine dan ini sometimes akan apa ya istilahnya? Menunjukkan atau menentukan jawaban yang diminta di soal gitu. Nah, terus biasanya dia juga akan menanyakan, misalnya, apakah si A dia agree, ataukah dia disagree, ataukah dia suggesting. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Tips and trick di section 3. First, identify when the topic is being talked about. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi topiknya dulu nih teman-teman. Terus yang kedua kita harus recognize functional phrases yang seperti saya tunjukin di slide sebelumnya ya. Terus ini, avoid jumping to conclusion. Nah, jangan guessing too soon ya teman-teman. Kita nggak boleh langsung ke kesimpulan. Terus watch out for distraction and eliminate incorrect option where possible. Nah, eliminate incorrect option ini maksudnya adalah teman-teman harus menghilangkan opsi-opsi yang sekiranya memang sudah tidak sudah impossible menjadi jawaban. Misalnya gini, ada 3 orang, A, B, and C. Terus questionnya bertanya, who will in charge for interviewing people? Nah, si A bilang, I can doing an interview because I'm really nervous and I am an introvert person. Itu artinya kan kita sudah harus mengeliminasi, oh dia introvert dan dia udah bilang kalau dia tidak bisa. Ya udah kita eliminasi si A. Berarti fokus kita hanya pada B dan C. Jadi kita bisa narrow down gitu ya. Kita bisa menjadi lebih fokus untuk mendapatkan jawaban yang kita mau. Lalu si B bilang, I don't mind doing it, but I don't think I can communicate well with people, misalnya. Oh, aku nggak apa-apa sih interview, tapi aku nggak bisa komunikasi dengan baik nih sama orang-orang gitu. Which is kalau interview kan kita harus punya kemampuan yang baik gitu kan untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Terus si C bilang, oke, I'm gonna doing that. Nah, berarti jawabannya si C ini karena dia yang akan mengerjakannya karena si A dan si B, si A udah stay jelas-jelas nggak mau dan udah memberikan reasonnya. Nah, si B dia bilang dia mau aja sih, tapi dia punya kelemahan. Lalu akhirnya si C yang handle tugas interview gitu. Oke, kita akan lanjut ke section terakhir yaitu section 4. Section 4 is a lecture or talk or kind of monologue on a topic of general academic interest. It could be a university professor giving a lecture about a particular science topic. Nah, biasanya ini memang challenging karena si speakernya akan ngomong cepat ya di sini. Selain cepat, passage-nya juga panjang, gitu, juga agak banyak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar fokus. Nah, tapi bagusnya biasanya untuk di section 4 ini kita pasti selalu punya subheading atau subjudul gitu. Jadi once kita lost, misalnya ini kan kita subjudul level of carbon dioxide keep rising. Nah, kita lost nih di nomor 4 terus kayak aduh ini nyampe mana ya gitu. Sedangkan whole paragrafnya kan tentang ini ya, effect of global warming ini. Terus kita bisa nemu misalnya apa efek dari global warming. Misalnya human illness karena kan global warming bisa menyebabkan penyakit kan untuk manusia. Nah, terus si speakernya bilang human illness bla bla bla. Terus kita bisa notice oh sekarang udah nyampe sini. Nah, kalau teman-teman udah lost di satu nomor,
move on. Nggak usah guessing, nggak usah nyari-nyari apa sih isinya gitu kan, jawabannya apa. Langsung aja kita move ke yang passage yang baru gitu, ke section yang baru. Karena once kita nunggu-nunggu dan guessing, kita malah lost di banyak nomor gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nanti di akhir question, di akhir section pasti ada waktu sekitar 3-4 menit untuk teman-teman bisa cek jawaban teman-teman. Nah, pada saat itu teman-teman bisa mengisi jawaban yang masih kosong gitu ya, yang masih ragu, atau teman-teman juga bisa mengkoreksi yang sekiranya ada spelling yang salah, atau sekiranya ada jawaban yang lebih benar gitu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita sudah membahas semua section. Semoga bermanfaat, dan kita akan membahas tentang tipe-tipe pertanyaan yang ada di IELTS di video berikutnya. Oke, bye!